Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Tapi kalau teman-teman ingat, pelajaran kita di bulan yang lalu, ada penjelasan tentang beberapa suku dari Lihyan ini datang pura-pura masuk Islam di Madinah. Kemudian mereka meminta beberapa sahabat Nabi penghafal Quran diminta diantar ke sukunya. Ternyata pada saat tiba di wilayah dekat Quraisy, mereka berkhianat. Mereka menjual sahabat ini kepada suku-suku yang akhirnya menjual lagi sahabat ini ke orang-orang Quraisy. Dan akhirnya ada 6 orang sahabat yang terbunuh pada saat itu. Suku Lihyan ini diantaranya salah satunya Asim. Kalau masih ingat ada kisah Asim radhiyallahu anhu, orang yang pernah dijanjikan oleh keturunannya Bani Abdiddar. Ada satu perempuan di Mekah yang mengatakan siapa yang bisa membunuh Asim, karena dia membunuh beberapa orang yang memegang bendera Quraisy di perang Uhud, maka saya akan bersihkan batoknya lalu kemudian saya akan isikan dengan emas. Kurang lebih seperti itulah. Yang jelas suku Bani Lihyan ini yang menjadi pengkhianat tadi. Nabi SAW pada saat itu membawa 200 pasukan personil pada saat itu, dan ini dikatakan gazwah. Kalau tadi sebelumnya sariyah. Kalau masih ingat istilah-istilah ini tentu teman-teman sekalian, sariyah adalah pasukan 3 orang sampai kurang lebih 100 atau 200 orang diistilahkan dengan sariyah, dan ini umumnya Nabi SAW tidak ikut. Tapi kalau Nabi SAW ikut walaupun jumlahnya sedikit dinamakan gazwah. Kalau pasukan besar Nabi tidak ikut, lebih dari 1000 orang, 500 orang, namanya ma'rakah. Ibnu Qayyim rahimahullah menceritakan Rasulullah SAW menuju ke Bani Lihyan 6 bulan setelah perang Bani Quraidah. Kurang lebih 6 bulan setelah perang Bani Quraidah. Yang kita sudah sebutkan perang Bani Quraidah sebelumnya. Rasulullah SAW hendak menyerang Bani Lihyan dengan membawa 200 personel pasukan dan beliau memimpin sendiri. Makanya dinamakan Ghazwah. Dan wilayah yang beliau tuju, beliau iklankan akan menyerang negeri Syam. Padahal Nabi SAW tidak menginginkan negeri Syam. Ini salah satu strategi perang Nabi SAW. Beliau mengiklankan wilayah tertentu, tapi beliau tidak berbohong. Betul-betul beliau menuju ke wilayah itu. Tapi kemudian beliau dari sana mengatur strategi untuk menyerang musuh yang jadi target. Pada saat itu Nabi SAW mengamanahkan kota Madinah agar menjadi pemimpin pengganti beliau Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Tepatnya tiba di sebuah lembah namanya Guran, dan sekarang ini di pemerintahan Saudi namanya wilayah Khulais. Kurang lebih jaraknya 87 km dari kota Madinah. Salah satu lembah yang terdekat dengan wilayah Lihyan. Lembah tersebut terletak antara Amaj dan Usfan, tempat beberapa sahabat yang sempat gugur karena pengkhianatan. Karena itu Nabi SAW sempat mampir dan mendoakan mereka, para sahabat tadi, dan memohon ampun dan rahmat untuk mereka. Bani Lihyan mengetahui kedatangan Nabi SAW dengan mata-mata mereka, maka mereka melarikan diri ke puncak-puncak gunung, dan Nabi SAW pada saat masuk ke pemukiman mereka tidak menemukan satu orang pun. Dan gunung jauh di padang pasir, mereka melarikan diri. Maka Nabi SAW sempat tinggal selama 2 hari di tempat mereka untuk menunjukkan kekuatan kaum muslimin, walaupun hanya 200 personil. Dan waktu itu Bani Lihyan memiliki personil ribuan orang, tapi mereka semua melarikan diri. Nabi SAW waktu itu sempat mengutus beberapa sahabat mencari tahu, mengejar Bani Lihyan, namun tidak menemukan satupun di antara mereka. Nabi SAW lalu menuju ke wilayah Usfan dan mengutus 10 personil kuda dari 200 itu, dipimpin oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, untuk masuk ke perkampungan Ghanim namanya. Ini untuk memantau berita Quraisy, sudah dekat dengan wilayah Mekah. Jadi sudah dekat sekali dengan Mekah. Lalu Nabi SAW kembali ke Madinah setelah menduduki tempat tersebut selama 14 hari. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam buku beliau Hadil Ma'ad fi Hadi Khairil Mi'ad. Ini di jilid 3 halaman 276. Dalam riwayat atau kisah yang lain, dalam buku-buku sejarah yang lain disebutkan, Bani Lihyan termasuk yang berkhianat dan membunuh beberapa orang sahabat, diantaranya Asim radhiyallahu anhu. Kisah masyhur yang dikenal juga dengan kisah kejadian mata air Raji', di mana suku Lihyan menyerahkan sebagian sahabat yang mereka jual pada Quraisy, dan akhirnya Quraisy membunuh sebagiannya dan suku Lihyan membunuh sebagian yang lain. Suku Lihyan dalam kisah yang lain ini, retorika penyampaian yang lain, suku Lihyan mendengar bahwasanya muslimin mulai memerangi satu persatu siapapun yang ikut dalam perang Ahzab,
maka mereka berhati-hati sekali dan mereka menyebarkan sebanyak mungkin mata-mata. Namun mereka tidak bisa mendapatkan informasi, hanya saja mereka tahu muslimin keluar kemudian menuju ke negeri Syam, dan negeri Syam jauh dari mereka. Tapi karena ketakutan mereka akhirnya meninggalkan wilayah kekuasaan mereka, dan muslimin berhasil datang ke wilayah Lihyan. Setelah tiba di dekat negeri Syam, Nabi SAW turun kembali untuk ke pemukiman mereka dan sempat tinggal selama 2 hari untuk menunjukkan kemuliaan Islam. Dalam riwayat yang kedua ini disebutkan, Nabi SAW pada saat mau pulang ke Madinah baru mampir di tempat lokasi kuburan para sahabat yang terbunuh pada saat itu. Lalu beliau berdoa. Kalau riwayat yang pertama tadi, mampir dulu baru kemudian menyerang suku Lihyan. Dan ini juga termasuk pelajaran teman-teman sekalian, sunnah dari Nabi SAW dalam Islam, untuk kalau lewat kuburan, ziarah. Mampir sebentar mengucapkan salam dan mendoakan para jenazah, kenal atau tidak kenal tentunya. Di antara sunnah Nabi SAW kita mengatakan, Assalamualaikum dara qawmin mu'minin, antumus sabiquna wa nahnu insya'allahu bikum lahikun, ghafarallahu mustaqbina minkum wal mustakhirina minna. Keselamatan untuk kalian wahai penghuni kuburan, orang-orang beriman. Kalian telah mendahului kami dan kami akan menyusul kalian. Semoga Allah memaafkan orang-orang terdahulu di antara kalian dan orang yang menyusul di antara kami. Beliau SAW juga sempat, dalam riwayat ini sama juga dengan riwayat pertama, mengutus 10 orang personel dipimpin oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kalau tadi riwayat pertama menjelaskan cuma sampai ke lembah Ghanim, sudah dekat di wilayah Mekah, tapi belum masuk Mekah. Riwayat kedua menjelaskan Abu Bakar Rasulullah Nabi SAW masuk ke wilayah haram, masuk ke wilayah Mekah, masuk ke wilayah haram, baru sudah masuk ke Mekah. Tidak buat apa-apa, hanya sekedar menampakkan diri pada Quraisy. Beberapa saat orang-orang Quraisy bingung melihat, kalau sudah ada begini dengan pasukan perang, walaupun cuma 10 orang, berarti ada pasukan besar di belakangnya. Tugasnya cuma itu saja. Kemudian Abu Bakar disuruh balik lagi, berkumpul dengan pasukan muslimin. Dan ini strategi perang Nabi SAW. Ada beberapa strategi perang Nabi SAW, karena kita sedang berbicara dari tadi pagi sampai sekarang ini, bicara masalah peperangan, maka selalu memang manfaat-manfaat faedahnya kita bicara masalah itu. Termasuk strategi perang Nabi SAW, beliau selalu menyerang wilayah yang sudah terdengar akan menyerang beliau. Beliau tidak pernah menunggu, kecuali kepepet. Kayak kasus Ahzab, mereka tiba-tiba sudah bentuk pasukan dan memang sudah berjalan. Maka Nabi SAW melawan dan bertahan. Selebihnya bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Juga beliau selalu mengutus pasukan-pasukan kecil menakut-nakuti musuh yang dikenal dengan Sariyah. 6 orang, 10 orang, 20 orang. Ini paling banyak Nabi SAW kirim. Selalu aktif dalam masalah militer ini untuk mengintai, memata-matai, melihat, ya, membela kebenaran dan seterusnya. Dan itu terjadi tentu sampai zaman-zaman khilafah Islamiyah dulu, mereka sangat kuat dari sisi militer. Tentu tidak mengganggu wilayah orang, tapi tentu punya persiapan yang mapan untuk membela agama Allah. Waktu itu tersebar berita, karena pasukan 10 orang Abu Bakar sempat masuk wilayah haram kemudian pulang, kalau muslimin sudah menyerang Mekah. Dan muslimin yang beberapa waktu lalu sempat dikepung di Ahzab dengan pasukan Ahzab, sekarang malah mereka yang keluar menyerang dan menghukum siapapun yang ikut. Padahal jumlahnya cuma 200 orang personel. Tapi Nabi SAW sini memperbaiki nama baiknya muslimin yang tadinya dikepung 10.000 orang, walaupun dianggap Quraisy kalah karena tidak bisa menembus Madinah, tapi beliau ingin tidak mau orang-orang lain tamak lagi melakukan perbuatan yang sama. Maka beliau mengutus pasukan untuk menghukum suku-suku ini. Dan semuanya rata-rata kalah dengan pasukan muslimin. Pada saat balik ke Madinah, Nabi SAW sempat mampir ke sebuah tempat namanya Rabwah. Rabwah sebuah wilayah, kurang lebih 80 km dari kota Mekah. Dan pada saat itu beliau menghampiri sebuah kuburan yang sangat tua. Dan kata Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, kami melihat Nabi SAW menangis terisak-isak, yang belum pernah kami lihat beliau menangis seperti itu, kecuali pada saat melihat jenazahnya pamannya Hamzah di Uhud. Maka kami pun bertanya, ya Rasulullah, kuburan siapa ini? Lalu Nabi SAW menjawab mengatakan, ini kuburan ibuku, sesungguhnya aku telah meminta kepada Allah agar menziarahi kuburan ibuku dan aku diizinkan, dan aku memohon ampun untuk ibuku dan Allah tidak mengizinkannya. Selanjutnya ada juga gazwa yang lain, adalah gazwa Dhi Qird. Perang ini teman-teman sekalian tertuju untuk menyerang suku Ghatafan. Ghatafan kalau masih ingat, kalau teman-teman yang ikut tadi bahasan kita di pagi, perang Khandak atau perang Ahzab, ada beberapa induk-induk suku yang memang paling besar personilnya. Di antaranya Ghatafan, ada Quraisy 4.000, Ghatafan 4.000, dan ada 10.000 personil, berarti ada 2.000 lagi sisanya dari suku-suku Arab kecil-kecil dan orang-orang Yahudi, Qainuqa dan Nadhir.
Nabi SAW waktu itu mengingatkan muslimin tentang pemimpin Ghatafan yang bernama Uyainah bin Muhsin. Uyainah bin Muhsin sempat waktu perang Khandaq kemarin, ya, yang kemarin beberapa bulan lalu terjadi di Madinah, kan Nabi sempat negosiasi sama Uyainah. Kalau masih ingat tadi pagi kan saya jelaskan, maka pernah negosiasi, pulang saja kamu, jangan ikut perang-perang sama Ahzab, kami akan kasih kamu 1/4 hasil Madinah. Enggak mau dia, dalam setahun kamu ambil 1/4 hasil Madinah, enggak mau, negosiasi sampai setengah. Tapi karena waktu sudah setuju dengan setengah, Nabi SAW serahkan kepada Sa'ad bin Mu'ad dan Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhuma, dua pimpinan Madinah, Ansar. Kalau mereka setuju, kalau kalian setuju silahkan berikan. Tapi ternyata keduanya menolak dan menanyakan, ya Rasulullah, apakah ini wahyu atau hanya keinginan anda pribadi atau strategi perang? Kata Nabi SAW, tentunya ini bukan wahyu, ini juga bukan. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.